Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Tayyibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan apa yang dimaksud dengan hati yang sahih ataupun hati yang mayit ataupun marid, yaitu sakit. Dan kita telah menyebutkan beberapa dari tanda-tanda hati itu sahih. Di antaranya adalah bahwa hati yang sahih, hati yang sangat pelit, sangat menghargai waktunya, yang sama sekali tidak merelakan sedikit pun dari waktunya terlewatkan dengan sia-sia. Bahkan diibaratkan oleh para ulama, keberadaan hati yang sahih itu lebih menghargai waktunya daripada orang yang menghargai hartanya. Artinya terkadang orang itu sangat bakhil dengan hartanya, dan hati yang sahih itu lebih daripada itu. Betul-betul tidak merelakan sama sekali untuk waktunya terlewat begitu saja. Kemudian yang telah kita sebutkan juga bahwa hati yang sahih adalah hati yang memiliki satu keinginan. Keinginan itu adalah selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja yang akan dikerjakan oleh badannya diniatkan oleh hatinya untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selama perkara itu adalah perkara yang mubah. Adapun perkara yang haram, maka tidak mungkin merubah satu yang haram menjadi kebaikan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan oleh para ulama dengan syarat-syarat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Kemudian di antara tanda hati yang sahih ataupun sifat hati yang sahih adalah hati yang selalu berusaha memperbaiki amalannya. Dan bahkan di sisi dia memperbaiki amalan itu lebih penting baginya daripada beramal dengan amalan yang lain. Selalu berusaha untuk memperbaiki ikhlasnya. Selalu berusaha
untuk memperbaiki keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperbaiki kaifiyah tata cara dia dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Dia melihat ada kekurangan, dia melihat butuh tambahan ilmu, dia melihat butuh diperbaiki keikhlasannya dan seterusnya. Ini hati yang sahih. Keinginannya seperti itu, selalu berusaha memperbaiki keikhlasannya, selalu berusaha menimba ilmu, selalu berusaha memperbaiki ibadah-ibadah yang ia kerjakan, yang ia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga di antara tanda hati yang sahih adalah dia selalu memiliki keinginan untuk menjaga sholatnya ataupun menegakkan sholatnya. Dan dalam keadaan sholat, maka akan menjauhinya, ataupun ketika dia sedang menegakkan sholat, dia betul-betul meninggalkan pemikiran-pemikiran dia, pikiran-pikiran dia berkaitan dengan dunia. Seorang yang hatinya sahih, ketika dia menegakkan salat, dia lupa dengan segalanya. Artinya dia betul-betul khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam menegakkan salatnya. Dan salat baginya adalah sebuah rohah, adalah sebuah kesempatan untuk istirahat. Dia mendapati salat tersebut sebagai kenikmatan, bukan sebagai beban. Dia betul-betul merasa bahagia dengan sholatnya, merasa nyaman ketika menegakkan sholat. Jadi bukan semata-mata orang mengerjakan karena ingin menggugurkan kewajibannya, bukan itu. Orang yang memiliki hati yang sahih, ketika datang waktu sholat, dia bersegera menegakkan sholat. Dia senang dengan sholat tersebut. Dia merasa bahwa sholat tersebut adalah sebuah kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan sebuah kewajiban yang harus ditegakkan. Artinya betul-betul merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat-sifat hati yang sahih adalah dia tidak merasa bosan ataupun sama sekali tidak merasa bosan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kapanpun dan dimanapun dia selalu berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir-zikir yang ada, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun yang lainnya, adkar-adkar dari Al-Quran dan seterusnya. Ini keberadaan ataupun sifat-sifat hati yang sahih. Dan semua memiliki sebab. Hati yang mati memiliki sebab. Hati yang sahih memiliki sebab. Hati yang sakit juga demikian, memiliki sebab. Baik, kita akan sebutkan yang pertama adalah sebab-sebab hati itu mati. Hati tidak bisa menerima al-haq ketika menegakkan ibadah, merasa berat. Hati yang betul-betul jauh dari syariat Islam, dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak lapang dalam menerima takdir, selalu berusaha mengerjakan kemaksiatan, selalu mengerjakan perkara-perkara yang dalam perkara tersebut ada murkanya Allah Subhanahu wa taala ataupun kemarahannya, selalu mengerjakan perkara-perkara yang menyebabkan ia diazab di dalam neraka jahanam dan seterusnya. Hati yang seperti itu memiliki sebab.
Dan di sini di hadapan kita ada 4 sebab hati itu menjadi mati ataupun hati itu menjadi sakit. Taruhlah tidak sampai pada tahapan mati, tapi dia pada tahapan sakit. Dan hendaknya seorang berusaha meninggalkan 4 perkara tersebut. Perkara yang pertama adalah fudulul kalam, terlalu berlebihan dalam berbicara. Apa saja yang ingin ia bicarakan, ia bicarakan. Tidak membatasi dirinya, tidak membatasi lisannya, tidak memperhatikan batasan-batasan berkaitan dengan lisan dan seterusnya. Yang kedua, fudulun nazar, berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam menggunakan mata. Perkara yang haram ia lihat, perkara yang tidak seharusnya ia lihat, dan seterusnya. Yang ketiga, fudulut ta'am, berlebihan dalam masalah makan. Tidak pernah rela kalau perutnya merasa lapar. Apa yang ia ingin makan, ia makan. Terus seperti itu. Dan yang terakhir, fudulul mukhalatah, selalu berlebihan dalam bergaul. Tidak memperhatikan siapa yang layak untuk ia jadikan sebagai teman. Tidak memperhatikan siapa yang baik, yang seharusnya ia jadikan teman. Semua orang ia pergauli. Fudulul mukhalatah. Ini 4 perkara hati itu menjadi sakit ataupun hati itu menjadi mati. Dan semua perkara-perkara yang ada kembali kepada satu, yaitu ad-dzunub, yaitu dosa. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, ra'aitu dzunuba tumitul qalb. Aku melihat bahwa yang namanya dzunub, yang namanya dosa itu akan mematikan hati. Akan mematikan apa? Hati. Kemudian juga watarkud dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan hati, meninggalkan dosa itu sebab hati itu menjadi hidup. Artinya fatifillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ujung permasalahannya adalah kemaksiatan. Kemaksiatan adalah perkara yang menyebabkan hati itu menjadi sakit ataupun hati itu menjadi mati. Dan ketaatan adalah sebab hati itu menjadi sahih. Kemudian dari kemaksiatan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fudulul kalam. Yang kedua fudulul nazar, berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam menggunakan mata, berlebihan dalam masalah makanan, dan berlebihan dalam masalah pergaulan. Baik, kita akan ambil satu persatu insyaallah taala. Yang pertama, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Artinya apa saja yang ingin ia bicarakan, ia bicarakan. Tidak memperhatikan mana yang boleh ia bicarakan dan mana yang tidak boleh ia bicarakan. Ketahuilah akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh." Tidaklah baik iman seorang, tidak tegak iman seorang sampai baik pula hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Dan tidak baik pula hati seorang sampai baik lisannya. Semua kembali pada lisan. Iman berkaitan dengan hati. Hati berkaitan dengan apa? Lisan. Di sini disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasul alaihi salatu wasallam berisyarat
Barang siapa yang ingin imannya baik, maka dia harus memperbaiki hatinya. Dan barang siapa yang ingin hatinya baik, maka dia harus memperbaiki lisannya. Apa maksudnya memperbaiki lisan? Yaitu menjaga apa yang akan ia bicarakan. Bahkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, menyandarkan perkataan beliau kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna abadan nas 'anillah al qalbu qasi." Janganlah kalian memperbanyak pembicaraan selain dalam masalah zikrullah. Janganlah kalian memperbanyak menggunakan lisan kecuali dalam masalah zikrullah. Ketahuilah bahwa banyak berbicara selain zikrullah itu adalah sebab qaswatul qalb, kerasnya hati. Dan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki hati yang keras. Orang kalau sudah memiliki hati yang keras, sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal syariatnya. Apa yang ia kerjakan semuanya tidak pernah ia perhatikan apakah itu mendatangkan kemurkaan Allah ataukah tidak, apakah itu mendatangkan azabnya Allah ataukah tidak, apakah itu menyebabkan dia berdosa atau tidak. Tidak pernah ia perhatikan. Tidak pernah ia perhatikan. Dan sumbernya adalah apa? Al-kalam, yaitu berbicara. Al-lisan, yaitu apa? Lisan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man katsara kalamahu katsara saqatuhu." Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak pula kesalahannya. Wa man katsara saqatuhu katsara dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, dia akan banyak dosanya. Dan barang siapa wa man katsara dzunubuhu, dan barang siapa yang dosanya sangat banyak ataupun banyak dosanya, kanat an-naru aula bihi. Ketahuilah bahwa neraka itu lebih berhak dengannya. Neraka lebih berhak atas dirinya. Ini semua kembali kepada apa? Al-kalam. Kembali kepada al-kalam. Apa yang kita bicarakan dengan lisan kita? Apa yang kita bicarakan dengan lisan kita? Baik. Dan kunci dari keselamatan seorang, ketika seorang ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ingin selamat dari kesalahan-kesalahan, ketika seorang ingin selamat dari dosa-dosa, ketika seorang ingin selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, adalah dia memperhatikan apa yang ia bicarakan. Apakah yang ia bicarakan menyebabkan murkanya Allah ataukah tidak? Apakah yang ia bicarakan berfaedah ataukah tidak? Apakah yang ia bicarakan menyebabkan timbangan amalan kebaikannya menjadi berat ataukah tidak? Dan seterusnya. Dia selalu memperhatikan hal tersebut. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara kebaikan atau hendaknya dia diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berbicara dalam perkara kebaikan. Kalau dia tidak berbicara dalam perkara kebaikan, hendaknya dia diam. Kebaikan ini sangat umum. Kebaikan ini sangat umum. Yang namanya kebaikan bukan semata-mata apa? Zikrullah ataupun apa? Tilawatul Quran ataupun nasihat, memberi nasihat kepada yang lain. Bukan semata-mata itu.
Akan tapi yang namanya kebaikan dengan lisan itu sangat umum. Itu sangat umum. Yaitu selain perkara-perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia bicarakan. Selain riba, selain membicarakan kesalahan-kesalahan orang dan seterusnya. Seorang istri berbicara kepada suaminya, seorang suami mengajak bercanda istrinya, ini juga termasuk kebaikan yang digunakan ataupun yang dikerjakan oleh lisan. Tayyafati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Aktsar ma yudkhilun nasun nar al-ajwafan, al-fam wal farj." Kebanyakan yang menyebabkan seorang manusia masuk ke dalam neraka jahanam adalah al-ajwafan, dua jauf. Yang pertama adalah al-fam, mulut. Yang kedua adalah al-farj, kemaluan. Baik. Dinyatakan oleh beliau Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa al-fam adalah, bahwa mulut itu adalah penyebab terbanyak seorang masuk ke dalam neraka jahanam. Karena disebutkan oleh para ulama bahwa amalan yang paling banyak dikerjakan oleh anggota badan kita adalah al-fam, adalah apa? Lisan. Dalam satu hari kita mengerjakan amalan kita dengan lisan begitu banyak. Dalam satu hari pula kita mengerjakan dosa-dosa kita dengan lisan begitu banyak. Sengaja menghibah saudaranya, sengaja berdusta, sengaja berbuat kemaksiatan yang ia gunakan adalah apa? Alat yang ia gunakan adalah al-lisan. Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk menjaga lisan kita. Terkhusus kita ketika bertemu dengan teman-teman kita, enggak itu laki-laki, enggak itu perempuan, kalau sudah bertemu dengan temannya, maka pasti akan berbicara, ngobrol sana sini. Nah, yang seharusnya bagi kita adalah kita menjauhi pembicaraan tersebut, yaitu membicarakan saudara-saudara kita, menghibah, menjelekkan, berdusta, bercerita humor misalnya, akan tapi dengan kedustaan. Ini semua tidak dibenarkan dalam apa? Syariat. Ingin membahagiakan saudaranya dengan cerita humor, akan tapi humor tersebut adalah apa? Penuh dengan kedustaan. Ini pun tidak dibenarkan. Tercatat sebagai apa? Dosa. Tercatat sebagai kejelekan. Oleh karena itu betul-betul harus menjaga lisan kita. Tetapi bukan berarti maknanya kita harus kaku. Kita harus kaku karena tidak bisa berbicara kebaikan, ketemu temannya cuma senyum, duduk sama temannya diam, nggak tanya, nggak ini, nggak itu, nggak ngobrol dan seterusnya. Sangat kaku hidupnya. Tidak demikian, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati di sana ada orang yang sangat ekstrim dalam memahami hal tersebut. Sangat berlebihan dalam memahami hal tersebut. Ia berpikir bahwa ia ingin berusaha untuk selalu berbicara kebaikan. Kalau bukan kebaikan, ia diam. Kemudian akhirnya yang ia kerjakan adalah dia sama sekali tidak berbicara, bersahabat dengan teman-temannya, tidak pernah menegur, tidak pernah bercerita, tidak pernah berkomunikasi dengan saudaranya dan seterusnya. Sehingga orang menilai bahwa orang ini adalah orang yang sombong, ataupun orang yang pendiam, ataupun orang yang kaku. Sombong karena kalau ketemu nggak tanya, kaku karena apa? Komunikasinya sangat sedikit, dan seterusnya. Padahal tidak demikian yang diinginkan. Tidak demikian yang diinginkan. Rasulullah SAW bersahabat dengan anak kecil,
Beliau alaihi salatu wasallam bersahabat dengan orang-orang yang sudah tua, dan juga alaihi salatu wasallam bercanda dengan istrinya, bercanda dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya, cerita ini dan seterusnya. Ini keberadaan siapa? Alaihi salatu wasallam. Artinya bahwa jangan terlalu sempit untuk memaknai kalimat khairan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya ia berbicara dengan perkara yang baik. Kalau tidak, ia diam. Maksudnya adalah jangan terlalu sempit memaknakan kalimat khaira, kebaikan. Yang namanya kebaikan itu sangat luas. Luas. Orang namanya di antara kebaikan adalah apa? Silaturahmi. Bagaimana mungkin silaturahmi akan terwujud kalau seandainya dia diam. Bertamu, kemudian ngobrolnya sepatah kata, dua kata, akan tapi berlalu waktu 1 jam. Ya betul-betul sunyi, betul-betul dingin keadaannya. Tidak demikian yang diinginkan. Selama perkara tersebut tidak melanggar syariat, tidak ada unsur kedustaan, tidak menghibah, tidak menjelekkan saudaranya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka yang demikian itu diperbolehkan untuk ia bicarakan. Dan yang paling utama adalah ketika seorang duduk dengan saudaranya, menghangatkan pembicaraan tersebut dengan perkara-perkara din, murojaah, saling tukar-menukar faedah, dan seterusnya. Bertemu waktu taklim misalnya, ketika menunggu taklim, tanya faedah, apa hukumnya ini, berkaitan dengan rumah tangga kah, berkaitan dengan fikih kah, berkaitan dengan akidah kah, dan seterusnya. Perkara-perkara yang sifatnya ilmiah, tapi bisa menghangatkan pembicaraan. Ini yang seharusnya. Baik. Cuman terkadang orang yang seperti itu dijauhi oleh temannya. Mungkin merasa kurang nyaman, ataupun temannya minder, ataupun segala macamnya. Ringkasnya bahwa kita sebagai seorang muslim, baik yang laki-laki ataupun perempuan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan. Dan di antara penyebab terbesar seorang masuk ke dalam neraka jahanam adalah al-lisan. Seorang berbuat kekufuran, di antara yang ia gunakan adalah al-lisan. Seorang berbuat kesyirikan, di antara yang ia gunakan adalah al-lisan. Seorang berbuat kemaksiatan, di antara yang ia gunakan adalah al-lisan. Terus seperti itu. Ia berbicara, berbuat kesyirikan misalnya, berdoa kepada mayit ataupun yang lainnya, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang ia gunakan adalah lisan dia. Atau menyebabkan kekufuran, dia mencela agama Islam, dia mencela Allah Subhanahu wa taala, dia mencela Rasul alaihi salatu wasallam, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Baik. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma'aqala dinahu man lam yahfad lisanahu. Seorang itu tidak faham dengan agamanya kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang tidak menjaga lisannya berarti adalah orang yang tidak paham dengan agamanya. Ini tolak ukur seorang itu pintar dalam agama atau tidak. Tolak ukur seorang itu faqih, berakal dengan agamanya atau tidak. Yaitu tidak berlebihan dalam berbicara. Tidak semua yang ia ingin bicarakan ia bicarakan. Ada teman yang ngobrol ini dia nyambung. Seakan-akan Seakan-akan pokoknya semua yang ingin ia bicarakan ia bicarakan. Tidak demikian. Orang yang berilmu ataupun orang yang paham dengan agamanya adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Ma'aqala dinahu man lam yahfad lisanahu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang tidak paham dengan agamanya ketika dia tidak bisa menjaga lisannya. Ketika dia tidak bisa menjaga
lisannya. Dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika apa yang akan kita bicarakan adalah perkara yang tidak bermanfaat, maka hendaknya kita tinggalkan. Kata beliau, min husni islamil mar'i, dari tanda baiknya keislaman seorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Pembicaraan misalnya, sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya, maka apa? Hendaknya ia tinggalkan. Entah dia diam atau dia mengerjakan perkara yang lain, dari zikir, dari tilawatul Quran, dari istighfar, dari amalan-amalan yang lain dan seterusnya. Ini al-kalam, ini al-lisan, yaitu apa? Lisan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan bahwa lisan adalah perkara yang sangat penting untuk kita jaga. Karena lisan adalah penyebab terbesar seorang masuk ke dalam neraka jahanam, ataupun penyebab terbesar seorang mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dirinya, laisa syai'un ahwad ila tuli sidni min lisani, tidak ada sesuatu yang lebih perlu untuk ditahan lebih lama dari lisanku. Dari apa? Lisanku. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih lama, lebih perlu untuk ditahan lebih lama kecuali lisan. Kecuali apa? Lisan. Bahwa lisan harus betul-betul diperhatikan. Karena apa yang sudah keluar dari lisan tak semudah mencabut apa? Mencabut tumbuhan. Ataupun mencabut perkara yang lain. Mengucapkannya Masya Allah sangat ringan. Tetapi mencabutnya tidak semua orang mampu mencabut apa yang telah ia ucapkan. Dia pernah berdusta misalnya. Untuk mencabut kedustaan tersebut mengatakan, maaf kemarin saya berdusta kepadamu. Bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang gampang. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita memiliki kesempatan untuk berbicara, selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih anugerahkan kepada kita lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat, maka jagalah nikmat tersebut. Jangan sampai kita memperbanyak perkara-perkara, ataupun jangan sampai kita memperbanyak dosa kita dengan lisan kita. Berbicara kebatilan, berbicara kedustaan, berbicara sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya, ataupun bahkan menyebabkan seorang mendapatkan murka atau azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lisan akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang berkaitan dengan lisan. Yang berkaitan dengan apa? Lisan. Bahkan di sana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebanyakan dari apa yang kita bicarakan, kebanyakan dari apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, tak lain adalah perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tak lain adalah perkara-perkara yang tidak baik. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjaga lisan dia, dia mampu menjaga apa yang ia akan bicarakan. Tidaklah apa yang ia bicarakan kecuali perkara-perkara yang baik, kecuali perkara-perkara yang menyebabkan saudaranya menjadi lebih baik, ataupun menyebabkan saudaranya bahagia, ataupun bahkan menyebabkan seorang ataupun saudaranya terselamatkan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang pertama dari penyebab hati itu
sakit ataupun hati itu mati, yaitu az-dzunub, yaitu dosa yang dikerjakan oleh lisan kita. Sebagaimana apa yang telah kita bacakan saya dari Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat bahwa yang namanya dzunub, dosa itu apa? Menyebabkan hati itu menjadi mati. Kemudian di bait yang lain, wa tarkud dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa itu adalah sebab hati itu menjadi hidup. Oleh karena itu, ketika kita masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan dosa, entah dosa itu kita kerjakan dengan tangan kita atau kita kerjakan dengan lisan kita, maka kita terus berusaha meninggalkan dosa tersebut. Dan kita tutup kejelekan-kejelekan tersebut, kita tutup dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang namanya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang ada. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa asbi sayyi'atil hasanatamhuha, dan ikutilah kejelekan yang engkau kerjakan dengan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan yang telah engkau kerjakan. Kita mengerjakan kejelekan dengan apa? Lisan kita. Maka kita harus berusaha mengerjakan kebaikan. Entah kebaikan tersebut kita gunakan dengan, ataupun kita kerjakan dengan lisan kita, ataupun dengan anggota badan yang lain, atau dengan harta kita, ataupun dengan segala macamnya. Selama itu kebaikan, kita terus berusaha mengerjakan hal tersebut. Yang pertama, karena untuk menghapus dosa. Yang kedua, untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan hati kita. Kalau hati kita sakit, kita terus berusaha obati hati tersebut supaya menjadi sehat. Bentuk pengobatan hati kita adalah kita terus berusaha mengerjakan kebaikan-kebaikan. Entah kebaikan itu kecil di mata orang ataupun besar di mata orang. Kalau kita memiliki kesempatan untuk mengerjakan hal tersebut, kerjakan. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tahkirona, jangan sekali-kali engkau menyepelekan syai'an sedikit pun dari perkara kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun hanya sebatas engkau apa? Berjumpa ataupun menjumpai temanmu, saudaramu dengan wajah yang ceria. Kita bertemu dengan teman kita, senyum dengan wajah yang ceria, itu juga perkara sedekah. Itu juga perkara apa? Kebaikan. Dan itu semua akan menyebabkan hati kita menjadi sehat. Itu semua menyebabkan dosa yang kita kerjakan akan terhapuskan dan seterusnya. Perkara sekecil apapun itu, kalau menyebabkan datangnya rahmat Allah, menyebabkan kita dijauhkan dari azabnya, menyebabkan kita mendapatkan kasih sayangnya, menyebabkan hati kita menjadi sehat ataupun sembuh dari sakitnya dan seterusnya, maka kita berusaha untuk mengerjakan hal tersebut. Seorang ibu rumah tangga di rumah, dia mampu mengerjakan kebaikan yang sangat banyak. Walaupun kita lihat mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaan ini dan itu, tetapi dia memiliki kesempatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya adalah dengan lisannya. Dengan lisannya. Dia membimbing anaknya kebaikan-kebaikan, mengajari anaknya untuk apa? Menghafal doa, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa makan, doa selesai makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa memakai pakaian, dan seterusnya. Diajarkan kepada anaknya. Ini adalah kebaikan dengan apa? Lisan. Setiap ibu rumah tangga mampu mengerjakan hal tersebut. Bertutur kata dengan kalimat yang baik terhadap suaminya, dan seterusnya. Amalan yang sangat banyak yang mampu dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga di rumahnya dengan lisannya. Carilah amalan tersebut.
dan kumpulkan serta kerjakan sebanyak mungkin. Karena setiap manusia betul-betul membutuhkan untuk selalu memperbaiki, selalu mengoreksi hatinya. Jangan sampai di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, dia memiliki hati yang mati, yang kemudian dia akan celaka di akhirat kelak. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hati yang sahih, bahwa seorang manusia akan selamat di dalam ataupun di yaumul akhirah adalah orang yang membawa hati yang salim. La yanfa'u mal atau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari yang tidak bermanfaat lagi harta apapun itu bentuknya, wala banun, anak keturunan. Sebaik apapun anak keturunan, sebanyak apapun anak keturunan, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat, yang akan selamat di yaumul akhirah adalah orang yang atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang sahih. Oleh karena itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, perkara-perkara apa saja yang menyebabkan hati kita menjadi salim, hati kita menjadi sahih, hendaknya kita terus berusaha mengerjakan hal tersebut. Kita terus mengejar perkara tersebut. Dan perkara apa saja yang menyebabkan hati kita mati ataupun hati kita sakit, kita terus berusaha untuk meninggalkannya. Dan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa baiknya hati kita, maka akan baik pula kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, keluarga ataupun rumah tangga yang penuh dengan kebaikan, maka diantaranya adalah kita harus memperbaiki hati kita. Kalau kita mengharapkan keluarga kita adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta kasih sayang dan seterusnya, maka kuncinya adalah kita memperbaiki hati-hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.